Warahmatullahi wabarakatuh. Rasuluh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji-pujian yang kita panjatkan sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya atas berbagai nikmat yang senantiasa tercurah dan rahmat yang terlimpahkan kepadanya. Dan juga di malam Jumat ini kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad SAW. Dan taklim kita ini adalah salah satu wasilah untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi SAW, yang utamanya di malam Jumat. Dan malam ini kita berada di malam Jumat yang pertama di bulan Dzulhijjah, sekaligus di Jumat yang pertama di tahun 1447 Hijriah. Artinya Jumatnya Jumat yang pertama, ya, bukan tanggalnya. Ya, karena Jumat yang lalu kita juga ketemu, tapi kita masih berada di tahun 1447 Hijriah. Malam Jumat ini, alhamdulillah, kita sudah memasuki Jumat yang pertama di bulan bulan Muharram di tahun 1448 Hijriah. Ya, malam ini kita berada di malam ketiga di bulan Muharram. Semoga tahun yang baru ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, Allah memberikan keberkahan pada kita di waktu ini. Walaupun ya selalu perlu untuk kita camkan bahwa setiap tahun datang, maka tahun baru itu lebih buruk ya daripada tahun sebelumnya, yaitu keyakinan kita sesuai dengan info yang datang langsung dari Nabi SAW. Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang satu tahun kecuali tahun setelah itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Dan itu terus terjadi hingga kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja info ini menjadikan kita lebih patut berhati-hati. Fitnah makin besar, tantangan hidup makin besar, walaupun juga di waktu yang sama tuntutan untuk kita lebih baik itu juga adalah satu keniscayaan. Karena kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik dalam umur kita, maka kita perlu banyak berbekal dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tahun-tahun ke depan, yang termasuk tahun ini. Kita berazam semoga bisa lebih baik bagi kita dari tahun-tahun sebelumnya, dengan segala macam konsekuensi, ujian dan cobaan yang mungkin akan datang kepada kita. Jamaah sekalian, kajian kita di malam Jumat sebagaimana biasanya adalah pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam, dua syekh dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dan buku ini adalah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu ta'ala wa ghafara lana walah. Pada pertemuan kita yang terakhir di malam Jumat yang lalu, kita sudah memasuki satu bab yang memuat cukup banyak hadis, ya, atau beberapa hadis-hadis. Kita sudah bahas beberapa hadis, namun masih tersisa bagi kita beberapa hadis dalam bab tersebut. Dan insyaallah malam hari ini kita akan sempurnakan dan membahas hadis-hadis yang tersisa dalam
bab ini. Masih ingat ya, Ikhwah? Iqbal, bab apa yang kita bahas yang lalu? Apa judul babnya yang kita bahas yang lalu? Bab tentang la tadkhulul malaikatu baitan fi qalbun wala surah. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Tayyib, ahsant. Syahrul. Apa maksudnya malaikat tidak masuk? Semua malaikat tidak bisa masuk? Bisa, Ustaz. Tapi bilang tidak. Malaikat tidak masuk. Apa maksudnya? Malaikat maut, Ustaz. Malaikat maut tidak bisa masuk? Bisa masuk, Ustaz. Jadi malaikat apa yang tidak bisa masuk? Malaikat selain malaikat maut, Ustaz. Selain malaikat maut. Malaikat anu, Ustaz, malaikat rahmat. Malaikat yang membawa rahmat. Taib, ahsant. Fadil. Iya, Fadil namanya. Kalau antum Iding ya. Iding. Di sini katakan tidak masuk rumah yang ada anjingnya. Pertanyaan. Apa hukum memelihara anjing? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Tapi ada yang dibolehkan. Apa itu? Ada 3 yang dibolehkan. Yang pertama, anjing untuk menjaga kebun, kemudian untuk memburu, dan menjaga tanaman. Sama tadi. Menjaga ternak, Ustaz. Menjaga ternak. Ternak. Taib. Fadil. Ini Fadil kayak mahasiswa baru ya? Lama ya? Baru. Anak baru kayak lihat pertama kali. Fadil. 3 anjing itu yang boleh dipelihara, boleh ya? Apakah boleh juga dimasukkan dalam rumah? Apakah kalau ada anjing-anjing itu boleh atau malaikat tetap masuk karena boleh untuk dipelihara? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Jadi boleh dipelihara, cuman tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah, Ustaz. Dimasukkan dalam. Apakah itu kesepakatan ulama? Siapa yang berpendapat seperti itu? Ustaz Jufri. Imam Nawawi. Masya Allah. Ahsan. Mantap. Reynaldo. Apa ancaman bagi orang yang pelihara anjing? Selain 3 anjing tadi, selain 3 tujuan untuk pelihara anjing. Anjing-anjing selain 3 anjing tersebut, apa ancamannya? Harkaf. La adri, Ustaz. Apa? La adri. La ahdur qabla al-usbu, Ustaz. Hirosah. Ustaz siapa? Ustaz Ahmad Thohir. Siapa yang tahu? Ancaman bagi orang yang pelihara anjing selain 3 jenis anjing tadi.
Fadal ini. Itu sudah. Ada yang lain. Fadal. Sebanding dengan apa bahasa hadisnya? Gunung Uhud. Satu qirat, ya, setiap hari, ya, setiap hari. Yantaqisu min ajrihi mislu qirat kulla yawm. Waliyadzu billah. Baik. Terakhir. Ada hadis yang terakhir yang kita bahas. Kisahnya siapa? Siapa? Sahabatnya. Ada dua sahabat di situ. Perawinya Abu Talha. Sahabatnya nama sahabat, ya? Zaid bin Khalid. Masya Allah. Ustaz Samsul. Iya, apa dua tabi'in itu sempat agak mempertanyakan dalam masalah ini. Apa masalahnya? Siapa yang pernah menyampaikan hadis, lalu apa yang terjadi di rumahnya yang dianggap bertentangan dengan apa yang pernah dia sampaikan? Siapa? Ini terakhir ini, cepat kita mau lanjutkan pelajaran. Ada yang bisa bantu sini? Fadhal. Zaid bin Khalid pernah menyampaikan kepada tabi'in. Lalu waktu beliau sakit dikunjungi. Ada gambar-gambar di rumahnya. Lalu apa yang dikatakan oleh muridnya? Dia bilang, dia yang pernah sampaikan kita tidak boleh gambar-gambar, tapi kenapa ada gambar-gambar di rumahnya? Lalu apa jawabannya? Apakah memang beliau menyelisihi apa yang dia larang? Atau sebenarnya ada alasannya? Ada tambahan hadis dalam hadis itu. Illah yang bukan makhluk hidup, ya. Jadi kabin ini memahami setiap yang ada lukisan-lukisannya walaupun bukan makhluk hidup, ini termasuk yang terlarang, ya. Lalu dijelaskan bahwa tidak seperti itu. Taib, ahsan. Hadis Aisyah 1365 dan 1366. Itu hadisin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li وللمؤلف وللأستاذ وللحاضرين والمستمعين أجمعين. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. الحديث الذي بعده حديث عائشة
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. Ahsant. Ya. Jemaah sekalian, hadis yang ke-1365. Kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, hadisu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam satu perjalanan. Di sini tidak disebutkan perjalanan dari mana. Tapi pernah kita sampaikan kaidah bahwa safarnya Rasulullah itu umumnya hanya ada dua kemungkinan. Apa itu? Safar haji umrah, dan yang terbanyak safar dalam rangka jihad fisabilillah. Tidak disebutkan secara pasti tentang hadis ini, namun dalam beberapa riwayat difahami ini kemungkinan safar dari perjalanan pulang dari perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, atau sebagian mengatakan perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Jadi ini kepulangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan jihad fisabilillah. Wa qad satartu biqiramin li, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dan saya telah menutup dengan tirai, ya, di bagian rumahnya, biqiramin li. Qiram itu adalah tirai, ya, jadi semacam hijab, kain yang menutup. Ala sahwatin li. Sahwa itu semacam lemari-lemari kecil, ya, atau rak-rak, ya. Jadi ada rak-rak kecilnya ditutupi dengan tirai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fiha tamasil. Namun masalahnya tirai ini, hijab yang digunakan ini, qiram ini, ada tamasilnya. Tamasil yang dimaksudkan gambar-gambar makhluk hidupnya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan itu, beliau masuk ke dalam rumah lalu melihatnya, hatakahu, beliau langsung mencabutnya. Waqal, dan beliau bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat kelak, alladzina yudahuna bi khalqillah, mereka-mereka yang mau menyaingi, mau menandingi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha menyikapi hal tersebut, karena tirai yang beliau sudah pasang, yang beliau jadikan hiasan menyambut Rasulullah SAW ternyata dicabut. Lalu beliau mengambilnya dan menjadikannya faja'alnahu wisadah au wisadatain. Akhirnya dijadikan sebagai bantal sandaran saja. Bisa cukup untuk satu bantal, penutup dari satu bantal atau dua bantal. Itu terjemahan, ya, dari hadis yang ke-1365.
Ada berapa pelajaran hukum yang bisa kita ambil dari hadis kita ini? Yang pertama, jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya istri untuk menyambut kedatangan suaminya, apatah lagi dalam keadaan safar, dengan menyiapkan rumahnya dalam penampilan yang terbaik. Aisyah radhiyallahu anha ketika tahu kedatangan suaminya, kedatangan Nabi SAW, beliau sudah menyiapkan satu pemandangan yang baru, ya, satu hal yang baru di dalam rumahnya sebagai bentuk sambutan kepada sang suami, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tampaknya beliau sudah tahu kedatangan beliau. Ya. Dan kita tahu ya, di masa itu orang-orang kalau pulang dari safar kadang baru ketahuan kalau sudah dekat di ujung kota atau sudah hampir masuk ke dalam kota. Dan pernah juga kita jelaskan larangan orang datang kapan? Malam-malam, ya, tidak boleh kita membuat kaget keluarga kita, ya, apalagi yang lalu tidak ada alat komunikasi yang bisa dengannya kita informasikan sebelumnya akan kedatangan kita. La tatruku ahlaka laila, ya, tidak boleh kita mendatangi tiba-tiba di malam hari karena bisa kita dapati sesuatu yang tidak kita sukai, ya, istri kita belum siap dan mungkin ada hal yang membuat kita prasangka buruk atau tidak enakan kepada keluarga kita. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk tidak membuat kaget, ya, mereka sebelum kita datang. Tapi nampaknya dalam hadis ini Aisyah sudah tahu kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau sudah menyiapkan rumahnya. Niatan ini niatan yang sangat bagus, ya. Niatan yang sangat bagus seorang istri mau menyambut suaminya dengan sambutan yang terbaik. Tentu saja dengan dirinya pribadi dan juga dengan menghiasi rumahnya, Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa niatan yang baik itu tidak cukup, ya, niatan yang baik tidak cukup. Tapi harus juga kita wujudkan niatan yang baik itu dengan cara yang baik dan yang benar menurut syariat. Jadi niatannya untuk menyambut suami dengan penampilan yang terbaik dirinya dan rumahnya. Tapi sayang waktu itu beliau menghiasi rumahnya dengan hiasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka diingkari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam Islam ada kaidah al-wasail laha hukmul maqasid, bahwa wasilah itu sarana untuk mencapai tujuan harus sama. Tujuannya bagus, sarana yang kita tempuh juga harus bagus. Wal ghaya la tubarrir al wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Jadi kalau kita mau menghiasi rumah kita, silahkan, bagus saja. Dan ini kreativitas dari wanita-wanita yang memang tinggal di rumah, ingin menampilkan hal yang terbaik bagi anggota rumahnya. Tapi tidak boleh dengan hal-hal yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya adalah disyariatkannya merubah kemungkaran dengan tangan bagi yang sanggup. Merubah kemungkaran dengan tangan. Dan ini salah satu pengejawantahan, pengamalan dari apa yang disabdakan sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim yang terkenal, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, selama memungkinkan kita ubah dulu dengan apa? Tangan. Itu hukum asal. Kalau tidak sanggup, barulah berpindah kepada lisan. Kalau tidak sanggup, barulah berpindah kepada hal yang paling rendah, yaitu dengan hati kita, dengan perasaan tidak enak, tidak suka, dan menjauhi kemungkaran tersebut. Dan ini salah satu makna merubah kemungkaran dengan tangan. Merubah kemungkaran dengan tangan artinya langsung kita ubah kemungkaran tersebut. Ada di depan mata kita, kita langsung ambil dan hancurkan. Ya, itu merubah kemungkaran dengan tangan.
Dan ini bagi siapa yang sanggup. Dan kesanggupan ini kondisional sifatnya. Kadang kita melihat kemungkaran-kemungkaran di jalan, kita rakyat biasa tidak bisa merubahnya. Yang bisa adalah penguasa, pemimpin, pihak yang memiliki otoritas dalam hal tersebut. Tapi kalau dalam rumah kita sebagai kepala rumah tangga, kita yang paling bertanggung jawab. Ya. Jadi kita kalau jadi kepala sekolah umpamanya di sekolah kita yang paling bertanggung jawab. Kita bisa rubah dengan tangan. Tapi kalau di tempat orang lain, bukan sekolah kita tidak punya lagi kesanggupan. Di rumah orang lain kita lihat kemungkaran, mungkin kita cuma bisa tegur dengan lisan kita. Atau kadang terpaksa hanya dengan hati kita. Tapi kalau di rumah kita sendiri, lalu kita adalah kepala rumah tangga, maka di sini berlaku falyughayyirhu biyadihi, ya, dengan tangan. Artinya langsung merubah kemungkaran tersebut dengan menghancurkannya atau dengan menghilangkannya, ya, dengan menghilangkannya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini langsung mencabutnya, ya, langsung mencabut tirai yang dipasang yang ada gambar-gambarnya di situ. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Dia yang paling bertanggung jawab terhadap apa-apa yang ada dalam rumah dari kebaikan dan kemungkaran. Dalam kebaikan, sepatutnya suami memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam rumahnya, memakmurkan rumahnya dengan berbagai macam jenis amal-amal soleh, dan meminimalisir, bahkan menghilangkan sama sekali semua hal-hal yang tidak boleh, hal yang mungkar, yang haram di dalam rumahnya. Karena dia akan bertanggung jawab jika dia membiarkannya. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa suami itu harus tahu tentang hukum, ya, harus paham tentang hukum. Mungkin ada beberapa kemungkaran dalam rumah kita, cuma kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kita sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kadang sebagian anggota rumah tangga kita mungkin yang lebih tahu, ya. Alhamdulillah, dengan adanya sekolah-sekolah Islami hari ini, tidak sedikit kadang anak-anak kecil yang menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ternyata di rumah ini ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Saya baru belajar ternyata ini tidak boleh, ya, Abi, Umi, ya. Tidak ada masalah bahwa sang anak menyampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang terbaik. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Paling bertanggung jawab adalah sang suami. Maka ketika tidak ada yang merubah kemungkaran, maka yang paling bertanggung jawab adalah orang tua tersebut, sang suami itu. Makanya bapak, kepala rumah tangga adalah orang yang paling wajib belajar, paling wajib tahu tentang hukum-hukum. Karena kalau semuanya diam, maka dia yang paling bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya gambar-gambar makhluk hidup. Haramnya gambar-gambar makhluk hidup yang terpasang, yang dipajang dari lukisan-lukisan. Kita sudah sebutkan yang lalu bahwa yang paling jelas keharamannya adalah patung-patung, gambar-gambar yang 3 dimensi, ya, yang memang berupa patung-patung. Itu tidak boleh sama sekali, hilangkan di rumah kita. Jangan ada yang semacam itu. Dan yang paling inti dari gambar itu apa? Kepalanya, ya. Jadi kalau sudah ditebas kepalanya, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Maksudnya gambarnya, bukan orang ditebas, ya. Tidak apa-apa. Jadi, tapi kalau ada kepalanya saja, badannya tidak ada, itu tidak boleh. As-suratu hiya ar-ra's. Dalam hadis Rasulullah mengatakan gambar itu yang dimaksudlah kepala. Yang jadi intinya adalah kepalanya. Nah, jadi patung-patung tidak dibolehkan. Dan termasuk di sini adalah gambar-gambar. Kita sudah sebutkan yang lalu, ya. Dalam hadis Zaid bin Khalid itu jelas ketika di dalam rumahnya disebutkan raqam fi thawb itu tidak mungkin berupa patung, tapi lah gambar-gambar yang ada dalam lukisan-lukisan yang ada dalam kain atau dalam baju. Jadi ini keharaman gambar dan makhluk. Ya, makanya kalau gitu, kalau ada yang bilang begitu, jadi berarti
Gimana kalau kita punya bakat melukis, bakat menggambar? Kita bilang boleh, silahkan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas. Tapi yang digambar apa? Pemandangan. Gambar itu, gambarkan keindahan alam ini. Ya, pohon-pohon, gunung-gunung, ya, sawah-sawah, dan seterusnya. Tapi tidak usah antum gambar wajah orang tua antum, ya, wajah teman antum, wajah suami atau istri antum dan anak-anak antum. Itu tidak dibenarkan. Ya. Nanti akan ada, ya, disebutkan tentang ilahnya. Kenapa sampai hal itu sangat terlarang? Jadi ini adalah satu hal yang terlarang, ya, gambar-gambar makhluk hidup. Dan hadis ini menjelaskan bahwa keharaman gambar-gambar makhluk hidup apakah masuk pada dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, ya. Dalam sebagian riwayat dilaknat. Bahkan dalam hadis ini dikatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat. Ya, dan ini menjelaskan kepada kita sebagaimana pahala-pahala itu bertingkat-tingkat ke atas, ya, jannah itu bertingkat-tingkat ke atas. Maka juga neraka darakat bertingkat-tingkat ke bawah. Dan orang-orang yang masuk surga, apakah sama semua fasilitas yang didapatkan? Kenikmatan yang didapatkan sangat berbeda sesuai dengan seberapa banyak dan sebagaimana kualitas amalan-amalannya. Makanya tidak ada yang rugi, ya. Ada orang bilang, ih, dia masuk surga juga. Padahal dulu dia kayaknya biasa-biasa amalannya. Saya sudah capek-capek, ternyata sama saja masuk surga. Tidak, beda insya Allah. Sedikit apapun yang antum amalkan lebih daripada yang lainnya, Allah Maha Adil. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Setiap usaha kita itu akan mendapatkan pahala yang pantas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pahala-pahala itu yatafawat, ya, dia begitu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga orang yang disiksa di hari kiamat itu tidak akan sama. Dan dikatakan di sini termasuk yang paling keras asyaddun nas, ya, azaban yaumil qiyamah adalah al-musawwirun, para pelukis-pelukis, orang-orang yang menggambar-gambar makhluk hidup itu, ya. Ini termasuk yang paling keras. Siapa yang paling ringan siksanya di hari kiamat? Siapa yang paling ringan siksanya di hari kiamat? Bagaimana bentuk siksanya? Ya, disuruh pakai sendal. Ya, dia memakai sendal alas kaki yang akan mendidih hingga ke kepalanya, ke otaknya. Ya. Dan yang dimaksudkan dalam hal itu dikhususkan adalah sejak masuk neraka sampai keluar. Kalau dia keluar, kalau orang-orang Islam. Dan kalau dia adalah orang yang kafir yang tidak akan keluar dari api neraka, waliyadzubillah, maka itu terus yang dia akan dapatkan, ya. Dan mungkin ada siksa-siksa yang lain. Itu yang paling ringan, ya. Maka seorang muslim pun seandainya dia akan kelak keluar dari surga, keluar dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka jika dia masuk neraka, dia akan mendapatkan siksa yang lebih keras daripada siksa yang disebutkan orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. Siapa yang tahan, ya, memakai alas kaki yang membuat mendidih sampai otak kita? Itu yang paling ringan. Berarti orang Islam pun, ya, walaupun dia akan suatu saat keluar dari neraka, ketika dia masuk neraka, dia akan mendapatkan siksa yang lebih daripada yang seperti itu. Waliyadzubillah. Maka cita-cita besar kita adalah bebas dari neraka, tidak masuk neraka sama sekali. Walaupun mampir dalam berapa waktu, kita tidak akan berani dan tidak mau dan berharap kepada Allah semoga kita diselamatkan, ya. Dan inilah kemenangan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhil al-jannah faqad faz. Kesuksesan yang hakiki, keberhasilan yang paling berhasil yang kita targetkan adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka itulah al-fawz al-mubin, dia adalah al-fawz al-kabir. Ya, Allah bahasakan dengan fawzan azima, dengan fawzul mubin, dengan fawzul kabir. Ya, Allah bahasakan masuk surga itu dengan kemenangan yang nyata, kemenangan yang sangat agung dan kemenangan yang sangat besar. Itulah, ya, hakikat
kesuksesan, yaitu masuk surga dan dijauhkan dari setiap siksa dari neraka. Jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kerasnya dan beratnya siksa bagi orang yang mau menandingi Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa yang terbesar? Dosa kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibahasakan dengan apa? Andad, ya. Mereka adalah tandingan-tandingan bagi Allah. Orang yang menjadikan dirinya Tuhan selain Allah, dan orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah. Orang yang menggambar-gambar itu, apa tujuannya? Apakah itu perbuatan kesyirikan? Orang yang buat gambar-gambar itu, orang yang suka melukis gambar-gambar makhluk hidup, apakah itu perbuatan syirik atau bukan? Ya, langsung syirik. Hukum asal sebenarnya bukan syirik, ya. Hukum asal, gambar-gambar, dia menggambar. Tapi dia bisa menjadi apa? Wasilah, sarana kesyirikan. Dan antum tahu, kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi ini di masa siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Itu persoalannya apa? Persoalan gambar-gambar, patung-patung dan gambar-gambar yang dibuat-buat oleh para pengikut orang-orang yang sebenarnya orang-orang soleh, ya, Suwa, Nasr, Wud dan yang lainnya, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh yang ketika meninggal, orang-orang yang ditinggalkan mengatakan, kita perlu melakukan sesuatu sebagai wujud terima kasih kita kepada jasa-jasa mereka. Nah, ini kadang niatannya kelihatannya bagus, mengingat dan mengenang jasa-jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan juga tujuannya adalah agar kalau kita melihat mereka, kita termotivasi untuk ingat kesolehan mereka, lalu kita juga semangat beribadah. Maka mereka buat gambar-gambar tersebut. Itu asalnya. Tujuannya apa? Sah-sah saja sebenarnya. Terima kasih kepada orang yang berjasa itu dibolehkan dalam Islam. Dan mengenang orang agar kita bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan itu juga bagus-bagus saja. Tapi caranya yang keliru. Dan cara yang keliru ini ketika dibiarkan dari waktu ke waktu akan makin bergeser dan menyimpang. Makanya generasi yang datang setelahnya, dan tidak ada penjelasan dari orang-orang sebelumnya ketika melihat gambar-gambar dan patung-patung tersebut, mereka bilang, kayaknya orang tua kita buat ini untuk apa? Untuk menyembah mereka. Jadi tadinya cuma untuk sekedar mengenang, lalu generasi yang datang setelahnya sampai menyembahnya. Maka muncullah kesyirikan hingga hari ini. Ya, kesyirikan yang pertama yang tidak pernah lagi bisa dibasmi, ya. Kesyirikan itu hingga hari ini, ya, masih ada saja ya kesyirikan-kesyirikan tersebut hingga hari kiamat. Maka jamaah sekalian, ya, sebenarnya sekadar menggambar itu bukan kesyirikan. Dia dosa dan maksiat. Tapi dia bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apatah lagi kalau orang mau menandingi ciptaan Allah. Inilah yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Dikatakan bahwa asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Mau menandingi ciptaan Allah. Ada biasa orang itu, subhanallah, ya. Ada yang biasa kalau dia gambar, lukisannya persis betul kelihatannya menurut pandangan mata kita yang terbatas ini. Kita bilang persis betul. Jadi mungkin ada yang bilang, sama ini ciptanya dengan Allah ini, sama ini lukisannya sama Allah. Nah, inilah bahayanya. Ya, inilah menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi yang ada saat sekarang, mungkin sebagian orang bisa kelihatannya, ya, membuat patung-patung yang kelihatannya sangat mirip. Maka mungkin terbetik pada benak sebagian orang, berarti bisa ji ini, ada ji orang yang bisa menciptakan sama dengan ciptaan Allah. Inilah letak kesyirikannya, bahayanya, ya, bahayanya. Dan ini adalah dosa kesyirikan, mau menandingi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika dilarang, maka beliau
akhirnya menjadikan kain yang tersisa itu untuk jadikan bantalan saja, bukan sesuatu yang dipajang untuk jadikan bantalan sandaran saja. Nah, ini nanti ada penjelasan ya di hadis kedua. Untuk hadis kedua, ya kita bahas secara singkat. Hadis kedua tadi sudah dibacakan, hadis 1366 masih dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ishtarat numruqatan fiha tasawir. Aisyah radhiyallahu anha membeli numruqah. Ya, numruqah itu ya kain-kain tirai yang terbuat yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang istri tasarruf ya terhadap apa yang ada di rumahnya. Jadi istri punya hak untuk mengatur rumahnya. Dan Rasulullah telah mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang wanita pemimpin di rumah suaminya, maksudnya untuk mengelola rumahnya dan membina anak-anaknya. Jadi dia punya hak untuk berkreativitas untuk melihat ini begini dan begitu, ya. Dan membeli. Ini uang dari mana uangnya Aisyah ini? Ishtarat dari mana? Tentu dari sang suami yang memberikan nafkah kepadanya. Maka ketika sang suami memberikan nafkah, maka di sini hak sang istri membeli apa yang dia pandang maslahat ya untuk diri dan keluarganya ya. Jadi kalau antum umpama beli antum kasih uang belanja sang istri untuk masakan, makanan dan seterusnya, maka biarkan dia untuk memilih apa yang menu yang cocok dan seterusnya ya. Kalau antum mau sekedar usulan tidak apa-apa ya, tapi dia sebenarnya yang paling tahu untuk urusan yang semacam itu. Sama dengan urusan rumah, ya biarlah sang istri yang mengatur bagaimana bagusnya. Kecuali kalau ada yang keliru ya. Ini yang tugas kita untuk mengingatkan. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Ini hadisnya beda dengan hadis yang tadi ya. Kalau tadi kisahnya Rasulullah pulang dari safar. Kalau ini tidak ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, qama 'alal bab. Kali ini begitu Rasulullah melihat, Rasulullah mau memberikan pelajaran dengan model yang lain. Yaitu beliau tidak masuk dalam rumah dulu. Beliau tidak mau masuk dalam rumah selama masih ada gambar-gambar makhluk hidup di situ. Ini cara lain lagi untuk menegur kesalahan. Ya, kalau tadi apa? Beliau langsung mencabutnya. Sekarang beliau tidak mau masuk. Sebagaimana siapa yang tidak mau masuk? Malaikat juga tidak mau masuk di tempat-tempat yang semacam itu. Qama 'alal bab. Beliau berada di depan pintu saja. Falam yadkhulhu. Beliau tidak mau masuk rumah. Fa'araftu fi wajhil karahiyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan saya menangkap beliau tidak suka. Kalau suami tidak mau masuk dalam rumah, kira-kira istri faham bahwasanya ada masalah. Faham ya? Kalau antum di rumah lalu istri tidak mau masuk-masuk, faham juga ya? Berarti mungkin juga ada masalah ya. Ada juga yang dia tidak sukai. Dan ya dikatakan al-labibu takfihi al-hurru takfihi al-isyarah wal-labibu bil isyarati yafhamu. Ya, orang yang merdeka itu cukup baginya dengan isyarat, dan orang yang berakal itu dengan isyarat sudah bisa difahami. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat suaminya tidak mau masuk-masuk. Padahal ini kan sang istri selalu nunggu-nunggu kedatangan suami. Dan apalagi beliau sudah menghiasi rumahnya, harapan suaminya akan puji, masya Allah bagusnya, ya, indahnya, ya kan gitu ya. Makanya biasa istri juga sedih. Dia sudah belikan baik-baik apa semua, dia sudah hias-hiasi, suaminya masuk ke dalam rumah tidak mengomentari. Ya, pas sebenarnya dia sudah mau tampilkan sesuatu yang indah di dalam rumahnya. Sampai-sampai biasa terpaksa istri bilang, kita tidak lihat ada sesuatu yang baru. Ya, oh paham, baru paham. Ya.
Jadi Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya sudah sangat ingin Rasulullah masuk dan memberikan testimoni, apresiasi, ya, pujian terhadap apa yang dilakukan Aisyah. Tapi ternyata beliau tidak masuk. Maka beliau tangkap ada sesuatu yang tidak disukai dan tampak pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu Aisyah langsung rujuk terhadap kesalahannya. Ya, ini istri yang baik, ya. Beliau tahu bahwasanya beliau telah melakukan kesalahan, maka tapi masalahnya beliau belum tahu apa kesalahannya. Ya, beliau belum tahu apa kesalahannya. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, atubu ilallah wa ila Rasulillah." Saya kembali kepada Allah, saya tobat, ya, dan minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya beliau belum tahu, ya, beliau belum tahu. Jadi memang kadang kita sebagai murabbi, kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, kita tidak langsung tegur apa kesalahannya. Kita inginkan objek dakwah kita, mutarabbi kita, murid kita, orang yang kita mau tegur, berpikir dulu kira-kira apa kesalahannya. Ditunda penjelasan pada waktu yang paling tepat. Aisyah waktu ini belum tahu. Madza aznabtu? Apa kira-kira kesalahanku? Sama dengan hadis siapa? Hadis al-musi fi salati, orang yang keliru dalam tata cara salatnya, yang tidak tumaknina. Salat lalu datang kepada Rasulullah, salam kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bilang, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu, kamu belum salat. Kaget juga orang ini. Kenapa saya dibilang tidak salat? Saya sudah salat. Maka dia ulangi lagi salatnya. Datang lagi, salam lagi kepada Rasulullah. Rasulullah masih bilang, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Sampai 3 kali. Dia bilang, "Ya Rasulullah, cuma begitu cara salat yang saya tahu. Fa'allimni, la uhsinu ghairah, fa'allimni." Saya tidak bisa salat yang lebih baik daripada salatku tadi. Ajari saya apa kesalahan saya. Jadi Rasulullah mau dia diberikan kesempatan untuk tahu kira-kira apa aku salah, apa yang salah. Ternyata yang salahnya adalah tumak ninanya yang salah. Ya. Jadi kadang kita berikan kesempatan untuk dia berfikir dan dia tahu apa kira-kira kesalahannya. Tapi kalau dia sudah menyerah, dia minta untuk dijelaskan, maka jelaskan. Ya. Madza aznabtu? Apa kesalahanku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Ma balu hadin numruqah?" Apa-apaan ini? Gambar-gambar tirai-tirai, ya, yang ada di dalamnya gambar-gambar makhluk hidup, ya. Wisada-wisada, jadi sandaran-sandaran. Numruqah itu entah bisa sandaran-sandaran, ya, sandaran bantal, atau yang digunakan untuk diduduki, ya. Jadi kadang seperti karpet, atau kadang bantal yang juga diduduki di atasnya, karena biasa juga seperti itu, ya. Orang Arab biasa gunakan yang semacam itu. Itu numruqah. Ma balu hadi numruqah? Qultu ishtaraytuha lak. Ya, antum lihat, ya, bagaimana tulusnya niatnya Aisyah. Aisyah bilang, "Saya sebenarnya belikan ini untuk kamu, wahai Rasulullah. Saya belikan untuk kamu, litaquda alaiha, agar kamu duduk di atasnya." Ya, kita bilang duduk di atasnya karena dingin itu kan biasa, ya. Kita duduk sebagai bentuk penghormatan, duduk di atasnya. Wa tawassadaha, agar engkau bisa menjadikan sandaran. Jadi niatannya sebenarnya untuk berkhidmat, melayani dan mengistimewakan suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatan ini tidak salah, tapi yang salah adalah jenis dari wisada tersebut. Maka beliau mengatakan, inna ashaba hadihi aswar yaumal qiyamah yu'adzabun." Sesungguhnya pemilik dari gambar-gambar ini, artinya orang yang menggambar-gambar gambar ini, dan orang yang menikmatinya. Nah, ini juga, ya. Jadi bukan cuma penggambar-penggambarnya, tapi orang juga yang memanfaatkannya. Ya, jadi jangan bilang bukan saya yang buat, ya, saya cuma beli, saya cuma manfaatkan. Tidak. Kita bisa bersekutu dalam kemungkaran ini kalau kita menikmatinya, sesuatu yang tidak dibolehkan. Inna ashabah hadis suwar yaumal qiyamah, di hari kiamat, yu'adzabun, akan disiksa. Fayuqalu lahum, dan akan dikatakan kepadanya, ahyu ma khalaqtum,
coba hidupkan apa yang telah kamu ciptakan itu. Ya. Jadi kalau dia sudah mengklaim dia bisa buat lukisan, buat patung yang mirip dengan Allah, ada karena kalian sudah ngaku bisa menandingi Allah, coba di hari kiamat akan diperintahkan ahyu, hidupkan, kasih nafas, kasih nyawa yang kamu buat-buat itu. Bisa? Tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Ini tentu saja tantangan, ya, perintah untuk menunjukkan ajiznya, ya, kelemahan mereka, dan mereka tidak akan sanggup memenuhi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Waqal, dan beliau mengatakan innal bait alladhi fihi suwar, sesungguhnya rumah yang ada gambarnya, sekali lagi gambar yang dimaksudkan gambar makhluk hidup, lukisan-lukisan, la tadkhuluhul malaikah, tidak akan dimasuki oleh malaikat-malaikat. Terakhir yang perlu untuk kita jelaskan, ini numruqah, apa artinya ikhwan sekalian? Apa tadi? Tempat-tempat duduk, sandar-sandaran, ya. Rasulullah tegur walaupun dalam bentuk sandaran, bantal, ya, semacam karpet dan sebagainya. Karena ada gambar makhluk hidupnya. Kalau hadis yang pertama tadi, ketika Rasulullah mencabut, dijadikan apa? Dijadikan bantal juga. Bagaimana ini? Kelihatannya ada kontradiksi. Tadi Aisyah ketika dicabut, beliau akhirnya jadikan bantal. Dan hadis kedua ini memang sejak asal mau dijadikan bantal, tapi karena gambar makhluk hidupnya tidak dibolehkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gimana memadukan antara dua hadis ini? Paling tidak ada dua jawaban dari ulama kita. Yang pertama, bahwa mereka mengatakan perlu ditahu yang mana duluan hadisnya, yang mana duluan, sehingga akan diberlakukan hukum apa? Nasikh dan mansukh. Jadi kalau hadis pertama yang duluan, berarti hadis kedua ini menjelaskan tentang dimansukh itu. Kalau tadinya dibolehkan, berarti tidak dibolehkan. Atau kalau ini yang duluan, berarti tadinya tidak boleh dan akhirnya boleh. Cuma ini tidak bisa dipastikan, tidak ada tarikh, tidak ada tanggal waktu yang bisa dipastikan yang mana duluan. Sehingga metode tarjih dengan pengetahuan tentang nasikh dan mansukh susah, ya, tidak bisa kita pastikan. Yang kedua, dan ini mungkin yang lebih tepat sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwa bantal yang dijadikan tirai yang dijadikan bantal akhirnya oleh Aisyah radhiyallahu anha itu kain-kain yang tersisa yang tidak ada gambar-gambarnya. Ya kan biasa ada tirai, ada gambar-gambarnya. Gambarnya dihilangkan, dijauhi. Yang digunakan untuk jadi bantal yaitu tirai-tirai kain-kain yang tidak ada gambar makhluk hidupnya di situ. Maka ini jalan untuk mengkompromikan hadis, dan insyaallah ini lebih tepat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha memahami bahwa tidak semua dilarang. Masih bisa dimanfaatkan kainnya ini untuk jadikan penutup bantal, tapi hindari yang ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada beberapa hadis yang terkait dengan ini, insyaallah di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.